Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcastnya Puskesmas Sungai Bilu, yaitu Bapak Antun, Bapak Antiran, Wan Petugas Kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini kita sekaligus memeriahkan ya Bu, Hari Gizi Nasional ke-64. Nah, jadi bertepatan pada tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Dan tentu materi yang akan kami sampaikan pada hari ini ya berhubungan dengan gizi dan juga berhubungan dengan tema Hari Gizi Nasional pada tahun ini. Nah, di samping ulun kawan-kawan sekalian, mungkin Bu Hanpian masih ingat atau kada dengan ulun salah satu petugas promotor kesehatan, satu-satunya malah petugas promotor kesehatan di Puskesmas Sungai Bilu, yaitu Rida, dan di samping ulun ada dua petugas gizi atau bisa disebut dengan nutrisionis dari Puskesmas Sungai Bilu. Mungkin biar kita lebih dekat, kita kenal dulu dengan ibu dan kakak ulun yang di samping ini. Oke. Karena bapak kakak lah. Gitu. Oke, boleh silakan masing-masing ibu kakak untuk mengenalkan diri dulu. Dari ibu mungkin. Jangan dorong-dorongan ya, Bu. Silakan ibu. Sebelumnya ulun perkenalkan diri, nama ulun Nur Asmi Latifah, kebetulan menjadi petugas gizi di Puskesmas Sungai Bilu. Oke. Kakak? Kalau ulun Siti Nur Anissa, biasa dipanggil Anis. Oh, okay. Sama petugas. Anis. Oke, kita sudah berkenalan dengan dua petugas dari petugas gizi dari Puskesmas Sungai Bilu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke topik ya, Bu, untuk podcast hari ini. Karena kita mengangkat tema HGN ya, Bu, Hari Gizi Nasional pada tahun ini, yaitu MPASI kaya dengan protein hewani. Nah, untuk mencegah stunting ya tentunya, karena stunting menjadi permasalahan nasional bahkan sampai sekarang. Dan otomatis di tahun 2024 ya, Bu, kalau tidak salah kita mempunyai target nasional di bawah. Ya, harus di bawah 14%. Nah, kira-kira Bu, boleh diceritakan sedikit Bu, kondisi stunting di wilayah kerja Puskesmas Sungai Bilu itu seperti apa sih, Bu? Jadi di tahun 2023 stunting kita ini dihitung untuk sekota Banjarmasin kita masih masuk dalam lokus. Jadi kalau dihitung jumlahnya itu sekitar 32 anak. 32 anak. Dari yang sebelumnya, di tahun sebelumnya kita ada 35 anak. Ada penurunan, tapi secara angka kalau dihitung itu masih lumayan tinggi. Jadi turun sedikit, masih di posisi 4%. Kita masih ada di 4%. Meskipun itu di bawah 14% ya, Bu. Di bawah 14%. Cuma kalau skala kota kayaknya masih lumayan tinggi ya, Bu. Dan kontribusinya harus dari setiap puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Betul sekali. Oke, mungkin biar lebih memperjelas aja sih, Bu, karena beberapa masyarakat ini masih bingung, Bu, terkait dengan apa sih stunting itu. Sederhananya seperti apa sih? Jadi biar tahu nih masyarakat dan pendengar podcast kita di Bapak Antun ini, Bu, seperti ya, biar mudah dipahami lah oleh netizen ya sebutannya. Sebenarnya stunting itu apa sih? Sebenarnya stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak. Jadi anak kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama di masa emasnya. Jadi dimulai sejak kapan? Sejak dia di dalam kandungan sampai dengan di usia 2 tahun. Dia kekurangan gizi. Jadi itu berdampak luas. Itu yang disebut dengan stunting ya secara singkatnya. Oke, mudah-mudahan netizen yang budiman, netizen pendengar dari podcast kita ini memahami sih, Bu, terkait dengan stunting. Terkadang masyarakat tuh masih bingung, Bu, terkait dengan apa sih stunting. Orang bahasanya masih lumayan asing. Nah, mungkin di telinga masyarakat ya, Kak juga. Oke, dan kita kembali lagi ke topik, Bu. Nah, topik pada tahun ini, Bu, HGN itu menyebutkan mungkin lebih terkhusus terhadap MPASI. Ada apa sih dengan MPASI ini? Apa sih hubungannya dengan kejadian stunting kita ini, Bu? Kenapa sampai ada tema tersebut, Bu? Mungkin bisa dipaparkan, Bu, maksud dari pemerintah ini, kenapa MPASI ini sangat berkaitan erat dengan kejadian stunting untuk penanggulangannya, Bu? Atau Kakak boleh? Kenapa jadi sampai MPASI yang prioritas saat ini? Karena di usia emas itu tadi, itu kan kita tahu dari di dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, di masa-masa itu ada tuh kontribusi yang sangat besar. Nah, di saat dia lahir sampai 6 bulan, itu adalah prioritas ASI. Jadi ASI saja yang harusnya kita sampaikan, ASI eksklusif, itu harus didapatkan anak.
Nah, setelah 6 bulan, mulailah diberikan makanan pendamping Oke. ASI. MP itu makanan pendamping ya. Makanan Oke. pendamping ASI. Ini yang menjadi prioritas, titik prioritas pemerintah saat ini di situ. Jadi kita harus mulai merubah pola asuh masyarakat, pola pikir masyarakat di sini, bahwa harusnya pemberian makan itu harus yang adekuat. Bagaimana yang adekuat itu? Makanan yang penuh dengan protein hewani Oh ya. untuk mendukung Nah, pertumbuhan. sesuai dengan tema tahun ini, Iya, betul. MPASI kaya akan protein hewani. Oh, artinya yang Ibu sebutkan tadi bahwa MPT kan makanan pendamping ASI. Selain diberikan ASI, tapi juga diberikan makanan makanan pendamping. pendamping. Oh, tapi waktunya tadi Setelah 6 bulan. setelah 6 bulan ya. Setelah Oke, 6 nah, bulan. biar netizen pendengar podcast juga paham bahwa MPASI itu diberikan setelah 6 bulan. Jangan sampai di bawah 6 bulan ya, Bu. Betul sekali. Kalau di bawah 6 bulan otomatis ASI eksklusifnya yang gagal malah. Betul sekali. Nah, oke, mungkin lebih dalam lagi, Bu, terkait MPASI ini. Seperti apa sih contoh MPASI yang sesuai dengan arahan pemerintah yang kaya dengan protein hewani tadi? Nah, seperti apa sih bentuknya? Kalau menurut pemerintah itu sebaiknya itu kalau untuk bayi 6 bulan itu teksturnya itu seperti kayak bubur tapi harus memenuhi 4 bintang. Nah, Apa itu 4 bintang? 4 bintang itu yang kaya akan Aries. karbohidrat. Dia Scorpio bintang. Yang kaya akan karbohidrat, ya. sayur buah dan protein hewani itu. Jadi kalau dulu zamannya dulu kan teksturnya cair, kayak gimana gitu. Sekarang dari pemerintah itu mengandalkan teksturnya itu tekstur padat yang dibalik itu enggak tumpah. Nah, dalam itu kan dulu kalau bayi itu diberikan makannya makan tunggal aja. Jadi sekarang semuanya dari karbohidrat kayak Harus nasi, lengkap ya? kayak sayur buah, habis itu protein hewaninya itu tuh lengkap. harus lengkap digabung jadi satu. Nah, dengan teksturnya. Jadi perpindahan tekstur itu terjadi misalkan dari 6 sampai 8 bulan dia naik tekstur sedikit demi sedikit, tapi naik teksturnya itu jangan langsung Jangan terlalu drastis. jauh ya. Iya. Jadi mungkin bertahap dulu. Iya, jadi mungkin dari misalkan- yang lumayan lembek, lebih kurang lembeknya dan sebagainya. misalkan gitu. seminggu mau naik ke 7 bulan misalkan dinaiki sedikit-sedikit baru Sampai teksturnya keras. iya ya kan? sampai Oh. umur 12 bulan nanti dia makan makanan keluarga. Iya, oke, betul. Jadi kita ajarkan sejak dini kepada bayi di Iya. atas 6 bulan bagaimana kita mulai dari umur 6 bulan lah kita berikan makanan yang dimulai dari yang mungkin yang super lemah ya kan sebutannya, kemudian sedikit demi sedikit super lembut ya, betul, super lemah. Super lembut sedikit demi sedikit sehingga menjadi keras, dan pada umur di atas 1 tahun mungkin sudah mendapatkan MPASI yang sekelas makan keluarga ya, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi itu salah satu tujuan pemerintah sekarang ini untuk penanggulangan stunting ya, Bu. Namun kan disebutkan oleh Kak Anis tadi bahwa ini harus kaya, kata Anis tadi. Bahwa harus ada karbohidratnya, ada sayur, 4 bintang tadi ya, buah, dan juga ada protein hewaninya. Nah, itu masuk bintang tadi ya. Jadi takutnya nih generasi Z ini mengertinya bintang nih Bintangnya bukan bintang yang lain, tapi ini bintang yang dimaksud adalah beberapa bintang yang berhubungan dengan gizi tadi ya kan. Iya, Nah, sekarang Bu, permasalahan kita Bu yang ada di masyarakat ya Bu. Kita tahu juga nih mungkin kita sebagai petugas gizi yang tidak hanya di dalam gedung tapi juga langsung melaksanakan kegiatan di PNP melaksanakan langsung di masyarakat, tentu menemukan Bu terkait dengan status ekonomi Bu. Status ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin khususnya di Kelurahan Sungai Bilu mungkin ada beberapa ya kawan-kawan yang masih mungkin di bawah garis kemiskinan. Nah, ataupun yang cuma bisa makan nasi dan ikan. Ya kan? Dan itu bisa menjadi masalah, Bu. Nah, apakah ada Bu solusi dari pemerintah Bu terkait dengan hal tersebut? Apalagi anak-anak stunting ini mungkin permasalahannya kada cuma gizi. Tapi bagaimana mereka mencari gizi itu juga jadi masalah untuk mereka, Bu. Betul sekali. Jadi di kita, terutama di Kota Banjarmasin, itu banyak pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan stunting. Salah satunya yang diturunkan di bidang kesehatan itu adalah pemberian makanan tambahan berbahan lokal. Nah, itu diberikan. Untuk sudah beberapa tahun ini diberikan. Nah,
di tahun 2024 ini terutama itu tidak hanya fokus dari kesehatan. Dari kelurahan pun, dana kelurahan pun ada. Tidak hanya itu saja, jadi ada di Kota Banjarmasin ini banyak, jadi ada Basnas yang akan memberikan bantuan, dan semuanya itu bantuannya itu berbahan lokal kayak gitu. Jadi ada. Cuman sekarang ini tidak hanya terfokus itu. Sebenarnya titiknya adalah perubahan pola asuh di keluarga. Jadi makanan pendamping itu sebenarnya bisa kita dapatkan, tidak beli yang instan, kita dapatkan di tingkat rumah tangga. Bagaimana penguatan ekonomi itu yang kita pikirkan sama-sama. Sekarang ini di Sungai Bilu terutama kita menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga. Jadi bisa tanam sayur, tanam ikan. Tanam ikan nggak mungkin. Ya tanam sayur. Budidaya ikan. Maksudnya itu. Jadi budidaya ikan di pekarangan rumah bisa dilakukan. Jadi itu salah satu upaya juga ya dari pemerintah. Jadi kita tidak tinggal diam saja melihat kondisi masyarakat sekarang tuh bukan hanya permasalahan gizi, tapi berbagai permasalahan lain dicoba untuk diatasi. Ya karena angka stunting itu menjadi salah satu prioritas nasional ya Bu, apalagi pemerintah pusat pada HGN tahun ini atau Hari Gizi Nasional tahun ini yaitu menitik beratkan bagaimana anak-anak terutama anak-anak yang di atas 6 bulan itu memperoleh MPASI yang kaya akan protein hewani, dan itu juga sudah ada beberapa program ya Bu, baik itu dari puskesmas, dari stakeholder yang lain, kelurahan ataupun yang lainnya itu sudah coba berupaya ya Bu. Namun kita sebagai tenaga kesehatan ya Bu, yang pasti menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik kepada penonton podcast Bapantun untuk bisa membantu kita bersama-sama ya kan, karena program dari pemerintah itu nggak bisa berjalan kalau cuma dari sisi kita harus jalan sama-sama. Kita menjalankan dan kemudian masyarakat menyambut dengan baik. Ya, seperti itu mungkin ya Bu kata yang bisa disampaikan kepada netizen kita di Bapantun. Oke, mungkin itu kawan-kawan terkait dengan materi HGN ataupun tema HGN tahun ini, yaitu bagaimana anak-anak di atas 6 bulan itu mendapatkan MPASI yang kaya akan protein hewani. Terkait dengan bagaimana cara membuat MPASI yang benar, sebenarnya sudah ada di YouTube Puskesmas Sungai Bilu, itu bersama kader membuat bola-bola bola-bola patin. Nah, itu salah satu bentuk MPASI ya sebenarnya ya. Cuman masih bukan yang 6 bulan tuh kan. Yang 6 bulan kan beda lagi. Nah, mungkin nanti kalau kawan-kawan tertarik dengan materi tersebut kita akan bikinkan Bu. Nah, jadi tutorial bagaimana sih bikin MPASI yang baik itu ya kan. Nanti bersama 2 tim gizi kita nih. Nah, Ibu Anis dengan Kakak Anis dan Bu Asmi. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu Bu Hanpian, dan ini salah satu upaya kita bersama Bu, bagaimana kita memberikan edukasi tidak hanya secara langsung maupun tidak langsung melalui dunia digital. Karena zaman sekarang melalui media sosial lah kita dapat berekspresi semaksimal mungkin dan memberikan edukasi semaksimal mungkin. Boleh tuh bisa diangkat dulu teleponnya kawan-kawan. Oke, karena ini podcast dengan tema Bapantun, ulun anak Bapantun sagin buhan pian berataan. Nah, izin bola Bapantun kalau pian anak membalas balas aja boy. Bila kada bisa sudah hedah kada apa juga. Oke, ada tapi sebut cakep kan lah. Nah, kalau misalkan ulun Bapandir. Jadi kada apa-apa pakai bahasa Banjar karena yang nontonin kemungkinan bahasa Banjar juga, orang-orang Banjar juga. Dan kita memang dikhususkan untuk warga kelurahan kita. Makanya kita beberapa kali menyebutkan beberapa program kita juga, Bu. Oke. Yang di belakang tolonglah juga. Nah, yang tahap. Nih tim kami ada mungkin kurang lebih 10 orang kawan-kawan. Nah, ada gajah perutnya bunting. Cakep. Nah, gajah ngamuk ditangkap polisi. Cakep. Mari kita cegah gejala stunting dengan makan nutrisi yang bergizi. Oke, sekian dari Ulun dan kami juga dari Nutrisioner atau dari Bu Asmi dan juga dari Kakak Anis untuk materi dan juga memperingati Hari Gizi Nasional di tahun 2024. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan untuk Bu Hanpian seberataan penonton setiap podcast Puskesmas Sungai Bilu, yaitu Bapandun, Bapandiran, Wan Petugas Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, betul. Diingat Ulun.